Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbahagia jamaah ngaji tafsir Al-Quran dengan referensi kitab tafsir Al-Ibris Mu'alif Mbah Kyai Haji Bisri Mustafa Rembang dengan sanad Mbah Kyai Haji Samsul Mu'in Khalid, pendiri dan pengasuh Pondok Pesantren Darul Amin, Cacak Banyuwangi, Jawa Timur. Semoga berkah, amin. Dilanjutkan surat Al-Baqarah ayat 160, ayat 161 dan ayat 162. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Illal ladzina tabu wa aslahu wa bayyanu fa ulaika atubu alaihim wa anat tawwabur rahim. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffarun ulaika alaihim laknatullah wal malaikati wan nasi ajma'in khalidina fiha la yukhaffafu anhumul adzab wa la hum yunzarun. Ilal ladzina kejaba wong-wong akeh tabu kang padha gelem tobat sapa aladina wa aslah kulan padha bagusake sapa aladina tabu orang bertobat wa bayanu lanar padha nerangake jelasake sapa ladina tabu faulaika mongko utawi mengkono-mengkono alladzina tabu mereka yang bertobat iku atubu paring pangapura sapa ingsun Allah ngalih ing atase ulaika wa ana kali utawi ingsun Allah iku tawwabun dat ka akeh ngapurane Ar-Rahimu turdat kang akeh walase. Jadi dengan ayat ini kita harus yakin langsung paham. Innalatina ayat 161. Innalatina satemene setune wong akeh kafaru kang padha kafir kufur sapa ladina wa matu lan mati sapa ladina wa hum khali utawi aladina iku kufarun padha kafir. Ulaika utai mengkono-mengkono alladzina kafaru iku ngalih ngatas ulaika laknatullahi utai laknate Allah Ta'ala wal malaikat laknate malaikat wan nasi ajmain laknate manungsa sakabehane. Auzubillahi min dzalik. Khalidina khali padha langgeng kabeh ya ing dalem nar. Ayo khofafulan ora den entengake den ringanaken anum ing atase aladina kafaru apal ngadebu siksa walahum lan ora utaladina kafaru iku yung daruna den wehi penangguhan atau den serantaiaken tidak ada penangguhan sapa aladina kafaru. Surat Al-Baqarah ayat 160, 161, 162 dengan tema laknat terhadap orang yang menyembunyikan ayat-ayat Allah. Di dalam ayat 160 keterangannya orang yang bertobat dari kesalahan, dari kelalaiannya, kelupaannya, sembrononya, dan orang itu selalu memperbaiki dirinya
Contohnya kita sendirilah. Bertobat, memperbaiki kesalahannya, kelalaiannya dengan cara mendekatkan diri kepada Allah. Nah, cara mendekatkan diri kepada Allah itu ada sistem. Di sini metodenya menerangkan dan menyebarkan, mensiarkan ilmu agama Islam yang dimilikinya. Jadi kita ngaji walaupun di majelis, di sekolahan, di pondok pesantren, di audio, medsos, lewat YouTube, itu punya niat yang baik. Kita punya ilmu walaupun sedikit lah. Berani menegakkan kebenaran. Berani memerangi kemungkaran. Berani menjelaskan kelurusan ilmu agama yang tauhid yang benar. Inilah oleh Allah dikecualikan ini. Orang seperti ini, kalau kita juga seperti ini, juga dibebaskan oleh Allah dari laknat Allah. Jadi mendapat kekecualian betul kita. Jadi kita ngaji juga untuk bertobat. Memang secara lafaz astagfirullahaladzim, istighfar. Prakteknya ini mengajar, menyebarkan ilmu agama dengan hak dan yakin. Memang sering itu diejek. Kamu itu loh. Bayi kemarin saja berani ngaji seperti itu. Ya lihat kamu itu, diri kamu itu loh. Tidak usah toleh. Pokoknya lurus istiqomah. Nanti akan sampai tujuan. Kalau kita toleh berarti sama saja berdiri di tempat, berjalan di tempat, tidak ada kemajuan. Betul itu. Tidak ada peningkatan. Memang tobat itu tidak mudah gitu loh. Harus terus istiqomah. Istiqomah insya Allah oleh Allah akan diampuni oleh Allah. Nah. Jadi bagi orang-orang yang sudah terlanjur berbuat kesalahan, ini Allah tetap menyediakan ampunan. Karena apa? Karena Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi hati kita mendengar kata-kata Allah Pengampun dan lagi Maha Penyayang, kita yakin kita punya dosa yang besar, kesalahan masa lalu ditebus dengan seperti ini, menyiarkan agama, syiar. Jadi kalau sudah tahu yakin kita atau orang-orang yang berbuat salah itu, janganlah menjadi seorang berputus asa. Jangan terputus asa. Sampai berputus asa tidak boleh. Jangan sampai berputus asa dari rahmat Allah maksudnya. Jangan berputus asa dari petunjuk Allah. Sebab bagaimanapun besar dan banyaknya kesalahan serta besar dan banyaknya dosa kita, pintu tobat dan rahmat Allah terbuka selebar-lebarnya tanpa batas. Kita tidak bisa mengukur lebarnya. Maha kekuasaan Allah itu, maha murahnya, tidak usah mengukur. Kita yakin Allah pasti menerima tobat kita. Betul tuh. Bagi orang yang insaf dan ingin memperbaiki diri kita sendiri. Jadi ngaji ini memberi petunjuk pada kita masing-masing untuk bertobat dengan cara menyebarkan agama Islam, ilmu agama Islam. Itu contohnya ya. Tidak usah mengulangi lagi bermaksiat lagi, menyesal pokoknya. Ayat 161 dan ayat 162. Keterangannya, orang-orang kafir termasuk para ahli kitab yang nakal, yang ingkar, itu loh, yang selalu mengingkari Kanjeng Nabi, di situ tidak bertobat.
Orang kafir, dan di situ termasuk para ahli kitab yang tidak bertobat, kemudian kok mati dalam kekafiran. Bagaimana nasibnya? Ya, orang-orang kafir termasuk ahli kitab yang tidak bertobat kok mati, itu tetap mendapat laknat dari Allah, mendapat laknat dari malaikat, dan bahkan mendapat laknat dari manusia seluruhnya. Kalau sudah begitu mereka kekal di dalam neraka. Di dalam neraka orang-orang seperti itu tidak akan diringankan siksaan. Tidak. Bahkan tidak akan ditangguhkan. Cara Jawa diserantakaken, cara Jawa Tengah. Bahasa Indonesia ditangguhkan, tidak ada penangguhan selama-lamanya. Tidak bisa membayangkan kita masuk neraka, tidak ada batasnya, Masya Allah. Sengsara selama-lamanya. Demikianlah nasib orang-orang seperti itu besok di hari kiamat. Tidak ada kesempatan lagi untuk bertobat, tidak ada kesempatan untuk mengerjakan amal soleh. Dan andai kata mereka sanggup memberikan emas sebesar bumi, seluruhnya menjadi emas untuk menebus kesalahan mereka, pasti tidak akan diterima Allah. Sebesar bumi emas, sak gram tidak punya. Nah, seandainya loh ini tadi, andai kata loh, pasti tidak akan diterima oleh Allah. Ya Allah, saya punya emas bumi ini, saya tebus. Tidak ada itu. Mustahil. Firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 91. Sungguh, orang-orang yang kafir dan mati dalam kekafiran tidak akan diterima. Tidak akan diterima tebusannya itu dari seseorang di antara mereka. Yaitu orang-orang kafir, orang Yahudi, ahli kitab yang kafir yang ingkar. Sekalipun menebusnya itu berupa emas sepenuh bumi, sekalipun itu. Sekiranya dia hendak menebus diri dengannya, nah, mereka itulah orang-orang yang mendapat azab yang pedih dan tidak memperoleh penolong. Ya Allah, mudah-mudahan anak kita, keluarga kita, masyarakat kita jadikan orang yang ahli kitab, ahli Al-Quran, yang beriman, beramal soleh. Amin. Kesimpulan 1. Allah melaknat orang yang mengetahui ajaran-ajarannya Allah. Dilaknat tetapi menyembunyikannya. Ya. Jadi kita punya ilmu disembunyikan, merasa diri paling hebat, orang lain jelek, orang lain bodoh, malah seneng. Nah, itu dilaknat oleh Allah. Akan mendapat laknat dari Allah, dari malaikat dan seluruh manusia. Maka Bapak Ibu Ustadz Ustadzah, jangan gengsi, terus semangat. Nanti mendapat pahala dan ampunan dari Allah. 2. Pintu tobat selalu dibukakan Allah. Pintu tobat selalu dibukakan oleh Allah bagi orang-orang yang insaf dan mau memperbaiki dirinya. Jadi kita ini tiap detiknya hanyalah insaf dan bertobat, memperbaiki dirinya itu detikan. Bahkan lebih dari detikan, hati kita gerakannya selalu insaf dan memperbaiki dirinya. Ya. Supaya apa? Diampuni oleh Allah. 3. Orang kafir jika kok mati dalam kekafiran, itu mendapat laknat dari Allah. Laknatnya abadi-abadi, selama-lamanya dari Allah. Bahkan mendapat laknat dari malaikat. Bahkan mendapat laknat dari manusia seluruhnya itu. Maka orang-orang kafir itu yang mati tadi akan tetap dalam neraka dan tidak akan mendapat keringanan azab.
bahkan tidak ada penangguhan. A'udzubillah min dzalik. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.